wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Kita lanjutkan niyabatun nun anil dhammah. Ya enggak? Sudah. Tanda nasab. Alamat nasab itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alamatun nasbi. Walin nasbi khamsu alamatin. Nasab itu ada 5 tanda. Jadi kesimpulannya bab nahwu ini ikhwan ya, itu butuh diingat sebenarnya. Nah, tapi ngingatnya ini tadi, kalau antum sudah rajin baca ya, nanti antum akan lama-lama ingat dengan sendiri. Memang belajar nahwu ini sebenarnya lebih susah dibandingkan belajar tajwid. Karena mikir. Tajwid itu banyak-banyak praktek. Dia enggak banyak tajwid itu kan intinya kalau lisannya sering dilatih ya bisa kan. Nah, nahwu ini otaknya sering mikir ya bisa. Namun kalau sudah dilatih terus nanti akan terbiasa. Jadi dalam bab nahwu ini kalau ana punya pandangan pribadi sebenarnya bukan dihafal tapi diingat. Walaupun sebagian orang bilang harus dihafal. Beda menghafal, beda mengingat. Kalau mengingat itu cukup antum ulang lama-lama ingat. Kalau menghafal itu antum harus dihafalkan benar. Makanya anak pribadi itu belum pernah menghafal nahwu itu, matan nahwu satu pun nggak pernah hafal. Bahkan terkadang kalau menghafal definisi pun kadang anak nggak menghafal. Tapi anak ingatkan kaidah-kaidah umum saja. Sebenarnya kayak mubtada. Mubtada itu kalau definisinya apa? Ya. Ismul marfu al-ari anil awamil ya ad-dakhilati 'alaiha. Ismul marfu al-ari anil awamil gitu ya. Nah, kalau anak gampangnya mubtada itu isim. Sebenarnya nggak kayak gitu juga sih sebenarnya, tapi lebih seringnya mubtada itu ma'rifat, isim ma'rifat di awal kalimat mubtada, walaupun kadang ada nakiro juga ya enggak? Ada nakiro yang didahului oleh kalimat atau lafaz-lafaz yang memang harus di awal. Contoh ilahun, ma'allah, seperti itu. Linnasbi khamsu alamat, al-fathatu wa hiya al-aslu, wal alifu wal kasru wal ya'u wa hadfun nun wa hiya naibatun anil fathah. Ada 5. Al-fathah. Antum kalau sudah tahu fathah, fathah sudah gampang. Alif. Ya. Kemudian kasrah, kemudian ya, kemudian hadfun nun. Mawadhi'ul fathah. Fa'amal fathatu fatakunu alamatan linasbi fi thalathati mawadhi. Fathah tanda nasab pada 3 tempat. Ismul mufrad, munsharifan kana aw ghairu munsharif. Nahwu contoh yang munsharif. Wattaqullah. Munsharif dia. Lafdzul jalla Allah. Itu kan bisa ilahun. Ilahun. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub ghairu munsharif. Ishaq wa Yaqub. Wa idh wa'adna Musa. Wa'adna Musa. Itu muqaddar dia ya. Munsharif atau benda? Musa. Musa itu ghairu munsharif.
Ghairu munsharif dia. Namun ya, dia digolongkan isim apa? Kenapa Musa ini munsharif? Ghairu munsharif. Ya, namanya al-alamiyah ma'al ujmah. Nama alamiyah ma'al ujmah. Tapi dia isim maksur. Kemudian wa fi jam'i taksir munsharifan kana aw ghairu munsharif. Nahu wa tarol jibala, jibal jamak dari jabal, jamak taksir. Jibal, jabal, jibal. Wa'adakumullahu maghanimah. Maghanimah. Ikut wazan apa? Mafa'ilah. Allah janjikan kepada kalian maghanim. Jamak taksir tapi ghairu munsharif ya. Wa ankihul ayama. Jamak taksir juga. Apa mufradnya? Mufradnya ayyimun. Ayyimun hiyal mar'ah allati la zaujalaha. Ayyim, wanita yang tidak ada suami. Apa? Yang tidak punya suami. Mau dia gadis, mau dia janda, yang tidak punya suami. Disebut dengan ayyim. Jamaknya ayama. Wa ankihul ayama. Nikailah al ayama. Wa fil fi'lil mudhari, dan pada fi'il mudhari idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Nahu layyanallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya, tidak pula darahnya. Setelahnya apa? Illah walakin yanaluhu taqwa minkum. Nah, itu tadi. At-taqwa di situ maknanya ikhlas. Walakin yanaluhu taqwa minkum. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Lan penasab kan? Yanala. Lafdzul jalalah Allah mansub. Nah, kalau ini i'rabnya jangan antum i'rab sebagai maf'ulun bihi untuk lafdzul jalalah ta'adduban. Tapi antum i'rab dengan bahasa mansubun ala ta'zim. Itu disebutkan Syekh Ahmad Usaubi dalam buku itu. Ketika beliau membahas contoh kayak ya, lafdzul jalalah Allah, kata beliau mansubun ala ta'zim. Ada enggak dicontohkan di situ? Enggak ada. Maksud. Ada. Yang Anda bilang mansubun ala ta'zim. Oh, di sini. Bukan sana. Nah, di sini buku kami ini mansubun ala ta'zim, dan itu adab. Ya. Adab. Mansubun ala ta'zim. Walaupun maf'ulun bihi sebenarnya. Tapi yang lebih afdol, nah mengi'rabnya mansubun ala ta'zim. Masa Allah Subhanahu wa taala jadikan maf'ul? Kayak enggak sopan kan? Gitu. Dalam bab adab mansubun ala ta'zim. Ya batul alifi anil fathah. Kemudian wa ammal alif, adapun alif fatakunu alamatan lin nasbi fil asma'is sittah. Adapun alif dia tanda nasab pada al asma' as-sittah, pada asma as-sittah. Kemudian
Wa amal alifu fatakunu alamatan linasbi fil asma'i sittah. Adapun alif dia tanda nasab pada al asma' sittah. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Aba sebagai apa? Sebagai khobar kana. Khobar kana. Kemudian wa nahfadzu akhana. Akhana. Ya. Wa ra'aitu hamaka wa hanaka an kana dza malin wa banin. An kana dza malin wa banin. Ya. Jadi ada anak kebaca gitu. Ada sebutkan nama-nama saudara Yusuf. Disebutkan 1, 2, 3 sampai disebutkan Benyamin dan yang lainnya. Sebutkan diantaranya namanya Naktal. Naktal. Pas yang guru tuh nanya, Naktal dari mana? Mana dalilnya Naktal itu namanya Yusuf? Gimana ayatnya tuh? Akhona Naktal ya. Gimana ayatnya? Hah? Itu kan akhona naktal gitu kan sebelumnya. Nah, akhona maksudnya itu wahai saudara kami naktal, kita takari. Bukan maksudnya akhon saudara kami yang bernama Naktal itu tadi. Kadangnya itu tadi. Makanya yang Abdullah Badui ini nempel Badui itu ada sejarah sebenarnya. Nah, jadi dia waktu Syekh Anis ngajar nanya apa gitu, ada yang ditanyakan Syekh Anis. Tingkatan bangunan. Oh, tingkatan bangunan. Yo, pokoknya ditanya sama Syekh Anis waktu itu dia bilang mana dalil antum dari kalam Arab. Nah, kayak gitu. Nahnu Arab katanya. Nahnu Arab. Nah, entah bahasa kita dasar Badui gitu. Lebih kurang itulah. Kalau bahasa Indonesianya itu dasar antum Badui ini. Akhirnya ketawalah orang, akhirnya nempel. Besok ada pertanyaan panggil Abdullah Al-Badui. Abdullah Badui lama-lama nempel. Abdullah Badui tadi seperti itu. Nah, pas dia ke Indonesia kan berapa 6 bulan kan ke Solo, pulang ke Yaman ketemu Syekh Yasin Doli itu dibilang anta Abdullah Al-Bandanusi. Bandanusi itu Badui Indonesia. Dia itu orangnya pinter sebenarnya, pinter. Cuma dia ketika wafatnya Syekh Abdurrahman terputus talabul ilminya. Dia pergi ke Maharo itu kan, dakwah itu kan. Nah, itulah yang membedakan kenapa dulu Syekh Abdurrahman dan yang lainnya itu qawi. Orang tuh kadang dulu setahun 2 tahun di Damaj, udah pergi dari Damaj. Dakwah dia di mana gitu kan. Nah, ketika dia dakwah sudah enggak, ya semangat kita untuk itu kan enggak tuh. Nah, Syekh Abdurrahman terus di Damaj sama Syekh Mukbil belajar, ngajar. Itu yang buat mumpuni. Makanya sebenarnya antum ini ya kalau antum masih bertahan di sini ya kita murojaah, kita belajar kayak gini. Ilmu antum nambah. Tapi kalau antum keluar dari sini, misalkan antum merintis sendiri, iya kalau antum ketemu murid yang bisa antum ngajak antum murojaah. Kalau enggak, contoh anak pribadi, sebelum ada daur hadis ini, ilmu tuh enggak bertambah. Enggak paling kajian sana, kajian sini. Antum tahu aku batuju kemana-mana, kajian kayak gitu, enggak nambah maklumat kan? Ya boro-boro mau murojaah. Nah, tapi semenjak ada daur hadis ini, ilmu tuh kayak file tuh bangkit lagi. Antum misalkan yang sudah hafal Al-Quran, antum dakwah aja, udah. Antum keluar di kampung, antum mau murojaah sama siapa? Teman enggak ada, lingkungan enggak mendukung.
Akhirnya ilmu yang ada pun akan terkikis. Makanya orang yang berada di Marokis itu dia akan semakin bertambah ilmunya. Nah, dulu mungkin ada orang-orang yang lebih berilmu dibandingkan Anis, dibandingkan Syekh Yasin Dholi'i, dibandingkan Yaslam Subaihi. Banyak orang-orang senior. Tapi mereka ketika keluar, mereka nggak lagi bersama dengan ilmu. Mereka sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Sehingga ketika mereka tersibuk dengan aktivitas mereka masing-masing dan khidmat mereka terhadap ilmu berkurang, maka berkurang pula. Kan nggak ada waktu. Kalau ngajar di markis kan murojaah, mudzakarah, bahas, mutola'ah. Itu yang membuat ilmu semakin bertambah. Ini diceritakan sama ustaz-ustaznya Faza, Ustaz Dika. Dia ngomong, dulu dia ngomong sama anak, di Faza itu nggak menambah ilmu. Karena standar yang diajarin itu tidak termurojaah, tidak menambah wawasan yang ada. Karena anak-anak kan seperti itu. Sedikit lagi. Wa amal kasratu fatakunu alamatan linasbi fi jam'il muannatsis salim wa ma humila alaihi. Adapun kasrah dia tanda nasab pada jamak muannats salim dan yang dimulhakkan dengannya. Khalaqallahu as-samawati fa in kunna ulati hamlin. Kemudian wa ammal ya, adapun ya fatakunu alamatan linnasbi fi mawdi'ain. Ya tanda nasab pada dua tempat. Fil musanna wa ma humila alaih. Isim musanna dan yang dimulhakkan. Waja'alna muslimaini lak. Id arsalna ilaihi isnaini. Ya enggak? Arsalna ilaihi isnaini. Waja'alna muslimaini. Sebagai apa? Maf'ulun bihi ya. Arsalna ilaihim isnain. Kami utus kepada mereka isnain. Dua orang. Rabbana amattana isnataini. Yang kedua, fil jam'il mudzakkaris salim, dan jamak mudzakkar salim wa ma humila alaihi. Nunji al-mu'minin, jamak mudzakkar salim, mu'minin. Kemudian wa wa'adna Musa salasina lailatan. Kami janjikan kepada Musa salasina lailah. Maf'ulun bihi ya. Benar? Salasin. Ya, maf'ul tsani ya, maf'ul yang kedua ya. Wa wa'adna Musa maf'ul yang pertama, salasin yang kedua. Lailannya apa? Lailatan. Bagi tamyiz dia, karena dia jatuh setelah adad. Kemudian wa amal hazaf, adapun hazaf membuang, wa amma hazfun nun, membuang nun, fayakunu alamatan linasbi fil af'al allati raf'uha bi thubutin nun. Itu af'al al-khamsah. Illa antakuna malakaini, antakuna malaikaini, antakunani kan ya. Kemudian wa antasumu khairul lakum, tasumuna, ada an dibuang. Kalau nasabnya itu kan dibuang nunnya, sama kayak jazm juga dibuang nun ya. Wallahu ta'ala. Cukup aja.